Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Ova Denov Utari dari Universitas Muhammadiyah Riau. Saya dari Prodi D3 Keperawatan kelas 1B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Hasil Pemeriksaan Fisik Neurologi. Nah, yang pertama itu ada pengertian. Pemeriksaan fisik neurologi meliputi pemeriksaan kesadaran, fungsi luhur, saraf otak, tanda rangsang meningeal, sistem motorik, sistem sensorik, refleks, gaid, dan sistem koordinasi, serta pemeriksaan provokasi pada sindroma nyeri tertentu. Neurologi merupakan mendiagnosis dan mengobati penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf, termasuk otak, otot, saraf tepi, dan saraf tulang belakang. Yang kedua, tujuan khusus. Apa sih tujuan khusus dari hasil pemeriksaan fisik neurologi? Yang pertama, kita dapat mengetahui status kesehatan neurologis pasien sebagai alat untuk menegakkan diagnosa. Yang kedua, mengetahui berbagai teknik pemeriksaan fisik sistem pernafasan. Yang ketiga, mengetahui hasil normal dan abnormal pemeriksaan fisik. Dan yang keempat, mengetahui macam-macam pemeriksaan fisik pada sistem pernafasan. Yang ketiga, hasil normal pemeriksaan neurologi. Di sini ada CSL, nomor, keterampilan pemeriksaan fisik, dan tingkat keterampilannya. Di situ ada pemeriksaan sistem motorik. Yang pertama, inspeksi, postur, habitus, gerakan involunter. Tingkat keterampilannya 4A. Yang kedua, penilaian tonus otot. Tingkat keterampilannya 4A. Yang ketiga, penilaian kekuatan otot. Tingkat keterampilannya 4A. Pemeriksaan refleks fisiologi. Yang pertama, refleks tendon. Di dalamnya ada bicep, tricep, pergelangan, patella, dan tumit. Tingkat keterampilannya 4A. Yang kedua, refleks abdominal. Tingkat keterampilannya 4A. Pemeriksaan refleks patologis. Yang pertama, tanda Hoffman, Tromner. Tingkat keterampilannya 4A. Yang kedua, respon plantar yang termasuk grup Babinski. Tingkat keterampilannya 4A. Pemeriksaan refleks primitif. Yang pertama itu ada snout reflex. Tingkat keterampilannya 4A. 2. Refleks menghisap atau rotting reflex. Tingkat keterampilannya 4A. 3. Refleks menggenggam palmar atau grasp reflex. Tingkat keterampilannya 4A. Yang keempat, refleks glabella. Tingkat keterampilannya 4A. Yang kelima, refleks palmomental. Tingkat keterampilannya 4A. Yang keempat, ada prosedur pemeriksaan fisik. Nah, di sini ada kegiatan, waktu, dan deskripsi. Yang pertama itu pengantar, waktu yang dibutuhkan 5 menit. Yang kedua, bermain peran tanya jawab. Waktu yang dibutuhkan 20 menit. Yang pertama, kita dapat mengatur posisi duduk. Yang kedua, 2 orang memberikan contoh bagaimana cara melakukan pemeriksaan neurologis dan mengamati peragaan dengan menggunakan penuntun belajar. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada orang untuk bertanya dan temannya memberikan penjelasan tentang aspek-aspek yang penting. Yang ketiga, ada praktek bermain peran dengan umpan balik. Waktu yang dibutuhkan 70 menit. Yang pertama, dibagi menjadi beberapa pasangan. Pasangan yang diperlukan itu minimal seorang instruktur untuk mengamati setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh paling banyak 4 pasangan. Yang kedua, setiap pasangan berpraktek melakukan langkah-langkah pemeriksaan neurologis secara serentak. Yang ketiga, instruktur berkeliling di antara pasangan dan melakukan supervisi menggunakan checklist. Yang keempat, instruktur
memberikan pertanyaan dan umpan balik kepada setiap pasangan. Yang keempat, curah pendapat atau diskusi. Waktu yang dibutuhkan 10 menit. Yang pertama itu, curah pendapat atau diskusi. Apa yang dirasakan mudah, apa yang dirasakan sulit, menanyakan bagaimana perasaan yang ada pada saat melakukan pemeriksaan, apa yang dapat dilakukan oleh dokter agar klien merasa lebih nyaman. Yang kedua, instruktur membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan terakhir dan memperjelas hal-hal yang masih belum dimengerti. Yang terakhir, total waktu. Total waktunya itu ada 105 menit. Oke, sekian hasil presentasi dari Aufa. Salah dan kurang Aufa mohon maaf, dan semoga hasil PowerPoint Aufa bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Bye-bye.